Salam. Kita tahu negara kita sudah kategorinya negara modern, negara maju. Dan tentu saja negara yang modern dan negara maju terus berusaha bagaimana infrastruktur atau juga bagaimana sumber-sumber kekayaan ini bisa diolah sebaik-baiknya sehingga menjadi sumber pemasukan buat negara yang ujung-ujungnya buat mensejahterakan rakyat. Nah, kalau dulu kita dengar itu kalau ada pembebasan istilah ganti rugi. Tapi sekarang tidak, yang ada adalah ganti untung. Dan memang kita mendengar setiap ada pembebasan tanah misalnya untuk jalan tol itu ganti untung. Orang-orang yang memiliki tanah yang dibebaskan menjadi orang-orang kaya baru. Tanahnya dibeli dengan harga yang mahal. Ya, maka kita pernah mendengar di satu desa ya, ketika habis pembebasan penduduknya mereka memiliki mobil-mobil mewah. Rumah-rumah mereka menjadi rumah-rumah gedung. Nah, inilah ya yang kita baca dan kita tahu saat ini negara kita sudah termasuk kategori negara modern, ya, negara maju. Yang diharapkan juga ya menjadi negara yang beradab dan ya berbudaya, tentunya berbudaya dan beradab yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa ya untuk bagaimana negara kita ini terus maju, infrastruktur ini sangat diperlukan untuk mobilitas rakyat maupun orang-orang yang datang ke Indonesia. Karena memang ya dari seluruh dunia jutaan orang datang ke Indonesia untuk ya mereka pelesiran, mereka menjadi turis. Maka kita pun memperbaiki ya infrastruktur untuk bagaimana turis-turis ini bisa datang ke Indonesia dengan mudah dan juga dengan nyaman karena jalannya bagus, juga tempat-tempat wisata itu juga bagus ya, sehingga mereka diharapkan bisa datang lagi ke Indonesia sehingga kita memiliki pemasukan sumber dana ya untuk pembangunan dan untuk ya rakyat tentunya. Nah, persoalannya adalah ya untuk membangun tentu dibutuhkan investor. Ya, dan di mana-mana seperti itu. Kita sekarang jalan-jalan tol di mana-mana bagus. Kemudian juga kita punya kereta cepat. Kemudian juga kita punya bandara-bandara bagus. Itu tentu ya dibutuhkan investor. Nah, kemudian juga ya tempat-tempat wisata pun dibangun itu butuh investor. Nah, maka itulah ya kita berusaha investor itu ya dari konglomerat atau yang punya dana besar, bagaimana dia mau mengembangkan ya di wilayahnya, bagaimana dananya itu digunakan untuk pembangunan di dalam negeri. Ya, juga kita mengundang bagaimana investor asing mau juga menanam dananya di Indonesia. Nah, cuma jadi persoalan adalah ya kita ini ya punya permasalahan. Satu sisi kita bagaimana investor berkembang, tapi juga kalau menjelang Pilpres itu provokator berkembang. Ya, kita membaca bagaimana ya perhatiannya orang-orang yang digusur dalam kasus Rempang ini. Kita dengar katanya
ya orang-orang yang ada di wilayah Rempang yang akan digunakan untuk investasi itu, mereka akan diberikan tanah seluas 500 meter dan dibangunkan rumah ya seluas 50 meter. Luar biasa itu, tanah 500 meter, bangunannya 50 meter. Kemudian sambil menunggu bangunan mereka diberikan uang untuk ya sementara mereka ya untuk mungkin ya bayar sewanya. Nah, ini yang disebut ganti untung. Dan belum aspek-aspek lain, tentunya akan ada tenaga kerja yang diserap. Kemudian juga akan ada pabrik-pabrik baru. Nah, inilah negara membangun. Nah, cuma jadi persoalan adalah ya tadi itu, yang menjelang Pilpres muncul provokator-provokator ya yang tidak tahu permasalahan dan bukan penduduk asli sana. Mereka demo karena berbeda dengan pilihan politiknya. Maka itulah ya kita berusaha ini menyadarkan rakyat tentang betapa pentingnya investor dan menyadarkan bagaimana jangan sekali-kali jadi provokator. Apalagi ya itu yang pakai embel-embel agama, ustadz-ustadz. Jangan sekali-kali jadi provokator. Ya, jadi seperti itu. Salam.